Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan tentang materi hukum pidana internasional yang saya review dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Yang pertama adalah pengertian hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukumnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Keberadaan dari hukum pidana internasional tersebut saat ini diakui telah mampu mengatasi berbagai macam kelemahan-kelemahan dari hukum pidana yang merupakan hukum positif dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Hukum pidana internasional tumbuh dan berkembang tidak lepas dari semakin berkembangnya dan meluasnya pidana atau tindak pidana internasional. Hukum pidana internasional tumbuh dan berkembang tidak lepas dari semakin berkembangnya dan meluasnya hukum pidana internasional. Yang pertama ada mengguncangkan secara dalam hati nurani kemanusiaan. Yang kedua mengancam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia. Yang ketiga merupakan pelanggaran berat tujuan dari prinsip-prinsip PBB. Keempat, klasifikasi tindak pidana yang merupakan tindak pidana internasional, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan keempat, tindak pidana tersebut dapat disebut dengan the real international crimes. Asas-asas hukum pidana internasional. Asas-asas dalam hukum pidana internasional berasal dari yang pertama ada asas hukum internasional dan asas hukum pidana nasional. Asas umum yaitu Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian yang dibuat mengikat para pihak ibarat undang-undang. Yang kedua ada Civitas Maxima, bahwa ada sistem hukum universal yang dianut oleh semua bangsa di dunia dan harus dihormati serta dilaksanakan. Lalu ada reciprocal, yaitu jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara. Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional, yaitu ada asas khusus, itu asas aut deret aut punere, yaitu pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum di tempat ia melakukan kejahatan. Yang kedua asas aut deret aut judicere, yaitu setiap negara berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta berkewajiban melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan internasional. Yang terakhir ada par in parem in habet imperium, yaitu kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum negara lain. Asas ini merupakan hak impunitas atau kekebalan dari seorang kepala negara asing dalam hubungan internasional. Lalu ada asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum nasional, yaitu asas legalitas. Tidak ada yang dapat dipidana berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan sebelum delik tersebut diterapkan secara legal. Yang kedua ada nebis in idem, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Yang kedua, yang selanjutnya ada teritorial, yaitu perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di negara tersebut, baik oleh warga negara itu sendiri maupun warga negara asing. Selanjutnya ada ekstradisi, yaitu penyerahan seorang tersangka atau terdakwa ataupun terpidana oleh negara tempat di mana orang tersebut berada kepada negara lain yang hendak mengadili orang yang diminta atau melaksanakan putusan pengadilan negara dari negara yang diminta. Lalu asas ekstradisi mempunyai beberapa cabang, yaitu asas kepercayaan, asas resiprositas, asas double incrimination atau double criminality, asas yang tidak menyerahkan warga negara sendiri, asas menolak ekstradisi terkait yurisdiksi, asas menolak ekstradisi terkait kejahatan politik, asas spesialitas, asas menolak ekstradisi terkait kejahatan yang diancam pidana mati.
Lalu ada teori hukum pidana internasional, ada dua, yaitu monoisme dan dualisme. Yang pertama, teori monoisme adalah hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek dari satu sistem hukum. Yang kedua ada teori dualisme, yaitu hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Lalu ada sumber hukum pidana internasional, yaitu perjanjian atau konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional, asas dan prinsip hukum umum, ya, ada keputusan pengadilan dan pendapat para ahli hukum. Sejarah hukum pidana internasional, yaitu pada awal mulanya hukum pidana internasional secara sempit berbicara tentang kejahatan seputar perang yang memiliki aturan-aturan yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan atau perjanjian-perjanjian antar suku atau antar pihak yang terlibat peperangan itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.